Oke, kali ini kita akan menanam anggur di pot seperti ini. Jadi yang nggak punya lahan gede bisa juga menanam di pot. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah kita mencari pot yang gede. Jadi biasanya untuk pertumbuhan anggur normal itu memakai pot atau planter bag minimal 50 liter. Ini kita pakai yang 60 liter. Tujuannya apa? Biar nanti ketika pohon tumbuh kembang, dia proses penuh akarnya bisa awet dan tahan lama. Nanti ketika potnya terlalu kecil, dia pertumbuhannya bisa melambat karena akarnya akan cepat penuh. Jadi solusinya kita memakai pot yang gede. Makin gede makin bagus. Nanti ketika kita pakai yang 100 liter itu jauh lebih bagus dan bisa berbuah dengan lebih maksimal. Nah, banyak teman-teman yang lupa kalau pakai pot itu terlalu kecil, jadi pertumbuhannya melambat. Jadi bisa diganti ke media yang lebih gede, nanti pertumbuhannya akan jauh lebih cepat karena akar akan mekar. Nah, ini sesuai bahan yang sering kita pakai. Ini medianya. Ini tanah biasa 40%, sekam bakar 40%, dan itu kotoran hewan yang sudah jadi tanah itu 20%. Saya komposisinya cuma 3 macam ini aja. Ini terbukti bagus. Pohon-pohon yang subur di situ itu sama komposisinya seperti ini. Dan ini kapur dolomit. Ini dipakai secukupnya. Kapur dolomit berfungsi untuk menaikkan pH tanah biar pH-nya netral. Ini dicampur jadi satu. Nah, ini pemakaian kapur dolomit secukupnya aja. Bisa 2-3 genggam aja udah cukup. Lalu media ini diaduk jadi satu. Ini sekam bakar berfungsi agar medianya porus, jadi pertumbuhan akarnya lebih cepat. Karena anggur tidak suka pada media yang becek atau yang terlalu lengket, pertumbuhannya akan lambat. Tapi kalau seperti ini pertumbuhannya biasanya cepat dan bisa tumbuh kembang dengan baik. Media tadi diaduk semua dan pastikan tercampur biar merata. Nah, teman-teman ketika nggak punya lahan bisa menanam di media pot seperti ini atau planter bag. Planter bag juga bisa, hanya kalau segi awetnya pot dengan planter bag lebih awet pot, karena planter bag ketika umur nanti udah 5 tahunan nanti udah bisa jebol. Kalau pot seperti ini awet bisa sampai berumur 10 tahun lebih. Tergantung nanti dari perawatan tanaman dan ketika pembersihan pruning akarnya, nanti kalau udah penuh jadi pohon bisa sangat awet. Nah, ini kalau pakai pot biasanya saya kasih genteng bagian bawahnya. Tujuannya biar berongga, jadi ada oksigen di bawah. Nanti akarnya ketika kita siram tidak terlalu becek di bawah karena ada rongga-rongga oksigen seperti ini. Biasanya pertumbuhannya lebih bagus. Kalau untuk planter bag nggak usah pakai seperti ini, karena kalau planter bag itu sisi kiri kanannya itu sudah berongga, jadi ada sirkulasi oksigen untuk akar. Jadi saya kasih genteng seperti ini. Ini pot 60 liter. Nah, udah cukup seperti itu. Tinggal kita masukin media tanam yang sudah kita aduk tadi. Ini media tanam masukkan ke pot.
Dari campurannya tadi 40% sekam bakar, 40% tanah, dan 20% pupuk kotoran hewan. Kita masukkan ke dalam pot. Nah, ini bibit yang mau kita tanam. Kita masukkan ke dalam pot. Bibit ini tingginya kira-kira 50 cm dari polybag bawah. Ini dimasukkan ke dalam lubang. Jadi untuk anggur batang bawahnya jangan terlalu gede, karena kalau terlalu gede nanti malah bisa cepat lapuk. Jadi mendingan yang kecil aja, kecil atau sejari tangan sedang itu malah nanti bisa cepat retak jadi akar. Penanamnya segini, sudah tertimbun semua untuk batang bawahnya. Jadi tinggal kita siram. Ini pohonnya belum terlalu gede, ini baru berapa daun ini? Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 daun. Nah, ini langkah terakhir, tinggal kita siram. Penyiraman secukupnya, kira-kira 5-10 liter aja udah cukup. Nanti untuk penyiraman berikutnya biasanya saya setiap 2 hari sekali. Jadi jangan terlalu basah dan jangan terlalu kecil, terlalu kering. Jadi 2 hari sekali kita siram. Ini udah selesai. Ini untuk pemupukan. Untuk pemupukan nanti biasanya saya lakukan setelah tumbuh daun baru, kira-kira berumur 2-3 minggu dari pasca tanam ini. Dia akan tumbuh baru. Itu baru mulai proses pemupukan. Jadi untuk sekarang belum makan pupuk apa-apa, cuma pupuk kotoran hewan saja. Nanti setelah tumbuh daun baru, dia butuh makan, butuh tumbuh kembang, baru kita kasih pupuk yang mengandung unsur nitrogen, yaitu pakai NPK. Nanti dosisnya cukup setengah sendok makan dulu aja, tiap 2 minggu sekali. Ini pohon ini udah bisa bertumbuh kembang dengan bagus. Jadi pupuknya pakai NPK nanti setelah kira-kira 2 atau 3 minggu dari pasca tanam ini. Jadi gampang teman-teman menanam anggur itu bisa di mana aja. Ketika kita nggak punya lahan yang besar seperti itu, kita bisa di samping rumah memakai pot bisa. Yang penting kita rawat. Nanti ketika pertumbuhan bagus, anggur akan bisa berbuah dengan bagus juga. Nah, ini tinggal pemasangan ajir sementara biar pohonnya tidak ambruk. Jadi cukup pakai bambu. Nanti kalau udah tumbuh kembang, kita baru atur rantingnya, bisa pakai ajir atau bisa dirambatkan, menyesuaikan tempat. Nah, ini kita tulis tanggalnya, per hari ini kita tanam. Jadi gampang sekali teman-teman menanam anggur. Nanti untuk pemupukan nggak harus pakai pupuk kimia. Nanti ketika punya pupuk organik seperti air leri, cucian beras itu bisa dipakai, atau POC juga bisa dipakai. Jadi menyesuaikan aja pupuknya. Yang penting ketika kita rawat daunnya sehat, pasti bisa berbuah dengan maksimal. Nanti kita akan update untuk pertumbuhannya juga, bisa untuk belajar bersama dan mengamati untuk perkembangan pembuahannya. Nanti untuk kedepannya akan saya videokan cara pembuatan ajir atau rambatannya. Di video berikutnya bisa dilihat. Jadi untuk sementara ini proses penanaman dulu. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi gampang sekali. Kalau mau bibitnya juga banyak tersedia di sini, berbagai macam jenis. Nanti kita akan update. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.